Baik, Bapak sekalian, sekarang kita membahas tentang judul dulu, pengertian pupuk, ragam dan jenisnya. Jadi kalau kita katakanlah belajar tentang pertanian, kemudian kita belajar tentang dalam hal ini agrokompleks, maka pupuk adalah satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, tentu kita harus mengerti sebenarnya yang dimaksud dengan pengertian pupuk itu apa, kemudian ragamnya seperti apa, jenisnya seperti apa, dan fungsinya untuk apa. Jangan sampai salah dalam memahami fungsi, salah memahami tentang ragam dan jenisnya, sehingga kita salah dalam memberikan sebuah rekomendasi. Baik, Bapak sekalian. Nah, saya berangkat dari sebuah kondisi lahan pertanian kita saat ini. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian rajin membaca atau katakanlah searching di Google ya, atau namanya Mbah Google, bahwa kondisi tanah pertanian kita saat ini itu sangat memprihatinkan ya. Tadi indikator bahwa tanah itu dianggap sangat memprihatinkan atau sangat marginal ketika persentase kadar C organik itu kurang dari persen. Nah, apa itu C organik nanti kita bahas. Jadi tanah itu dianggap kurang atau menghadapi persoalan yang sangat sangat berat ketika persentase kadar C organik di dalam tanah itu kurang dari 2%. Padahal masa lalu Bapak Ibu sekalian, itu persentase kadar C organik lahan-lahan kita itu di atas 5%. Sekarang itu hampir rata-rata di bawah 2%. Nah, ini terkait dengan kemampuan tanah ya dalam memberikan sebagai sebuah media yang kemudian menjadi sumber nutrisi bagi tanaman. Nah, berita baiknya adalah pupuk organik kita itu kadar C organik itu di atas 15%. Ini kan suatu luar biasa ya. Jadi kadar C organik pupuk kita itu rata-rata di atas 15%. Artinya ketika suatu lahan yang kadar C organiknya kurang dari 2%, itu bisa kita perbaiki dengan penambahan biomasa. Biomasa itu bahan organik dan sebagainya. Nah, kadar C organik pupuk organik NASA kita itu di atas 15%. Nah, dan ini juga menjadi salah satu persyaratan ketika satu supplier, suatu perusahaan ingin mendaftarkan produknya, pupuk organiknya ke Departemen Pertanian. Dalam hal ini, semua produk-produk pertanian yang itu dijual, yang itu dipasarkan, itu wajib untuk didaftarkan di Kementerian Pertanian atau Departemen Pertanian. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah ketika pupuk organik itu bisa dianggap sebagai pupuk organik dan kemudian bisa masuk seleksi dan lulus sebagai pupuk organik manakala jika kadar C organiknya di atas 12%. Oke. Tadi ya. Ini. Syarat utama pupuk organik yaitu kandungan C organik yang dipersyaratkan untuk memenuhi pupuk organik menurut Permentan nomor 28 ya tahun 2009 itu mengandung C organik di atas 12%. Nah, pupuk organik NASA itu rata-rata di atas 15%. Jadi ketika orang kemudian mengatakan suatu produk itu masuk sebagai kategori pupuk organik jika kandungan C organiknya di atas 12%. Jadi kalau ada pupuk organik yang kandungan C-nya di bawah 12%, maka dia tidak memenuhi syarat dalam Permentan nomor 28 tahun 2009. Nah, artinya secara legalitas formal pupuk organik NASA sudah memenuhi persyaratan sebagai pupuk organik. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah ragu ya. Ketika kita misalnya berhadapan dengan kompetitor ya, kita tinggal tanya saja, kandungan C organiknya berapa? Kalau kandungan C organik mereka di bawah 12%, berarti mereka tidak masuk sebagai kategori masuk lulus dalam peraturan Permentan SS 130/5 tahun 2009.
Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian dasar dulu. Ya. Manusia atau makhluk hidup, apapun makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan, itu membutuhkan sumber energi. Nah, sumber energi itu bisa berasal dari berbagai macam. Ketika kita bicara tentang tanaman, maka tanaman juga membutuhkan sumber energi, membutuhkan nutrisi. Nah, maka kita mengenal, kalau bahasa ilmiahnya, itu kita mengenal adalah unsur hara. Jadi, unsur hara adalah ya beberapa yang dibutuhkan tanaman untuk bertumbuh dan kembangnya. Nah, nama populer dari unsur hara itu adalah pupuk. Jadi, nama populer unsur hara adalah pupuk. Kalau manusia misalkan nutrisi, ada vitamin, ada gizi, dan sebagainya. Nah, kalau di tanaman, maka nama populer unsur hara adalah pupuk. Pada hari ini kita akan membicarakan apa yang dimaksud dengan pupuk, apa jenisnya, apa ragamnya, dan fungsinya seperti apa. Oke, Bapak sekalian, sampai sini insya Allah bisa dipahami ya. Ini tadi sudah kita lihat kenapa kemudian pupuk organik NASA penting bagi pertanian Indonesia. Ya. Jadi kalau kita harus bicara dari mengapa. Bukan bicara dulu apa, bukan kenapa, tetapi kita bicara mengapa. Mengapa pupuk organik NASA itu penting bagi petani Indonesia? Karena lahan pertanian Indonesia saat sekarang itu berada pada posisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Indikatornya adalah ketika kandungan kadar C organiknya itu sudah di bawah 2%. Ya. Padahal di zaman masa lalu lahan-lahan pertanian kita C organiknya di atas 5%. Nah, untuk mengembalikan menaikkan kadar C organik tanah pertanian, maka kita perlu inputan. Ada inputannya. Ya, inputannya adalah penambahan pupuk-pupuk organik. Kita lanjut ke tadi nama pupuk ya, populernya unsur hara populernya adalah pupuk. Ya. Lanjut ya, tadi sudah syarat pupuk organik. Nah, sekarang bentuk pupuk. Bentuk pupuk ya. Pertama kita bicara tentang fisik ya. Ada fisik dan kimia. Kenapa ini penting? Ya karena ketika kita bicara tentang fisik, maka kita akan bicara tentang apakah pupuk itu bentuknya padat, apakah bentuknya cair, apakah bentuknya serbuk, apakah bentuknya granul. Dan ini akan sangat berguna ketika kita memberikan rekomendasi pada satu kondisi, pada satu jenis tanaman, antara satu tanaman dengan tanaman lain, tentu kita akan memberikan rekomendasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, contoh. Saya ambil contoh saja pupuk kita. Ya. Atau pupuk kimia pun juga bisa. Ya. Kalau pupuk secara fisik, ya saya membaginya menjadi cair, padat, serbuk, dan granul. Oke, kalau cair kita punya ada POC NASA, ada tandur, ada bintang tani. Tandur, bintang tani, ya POC NASA, kemudian PPT hormonik ya, itu bentuk pupuk bentuknya cair. Ya. Karena bentuknya cair, maka satuannya adalah bisa cc atau mililiter. Contohnya adalah VOC, PPT hormonik, kemudian ada bintang tani, ada tandur. Ya. Kemudian yang bentuknya padat, ya. Bentuknya padat, kita punya PWN Nutrition, kemudian SPR NASA. Itu bentuknya padat. Bentuknya padat. Terus kemudian ada yang bentuknya serbuk. Ya. Serbuk misalkan Grand Star. Grand Star yang pada saat Bapak Ibu sekalian mendaftar sebagai member NASA, ini kita mendapatkannya. Itu Grand Star. Bentuknya serbuk, itu terdiri dari ada di dalamnya 3 saset. Bisa Bapak Ibu sekalian gunakan digunakan dalam tangki semprot. Kemudian ada
pupuk organik serbuk atau biang subur alami. Kemudian bentuknya granul modern atau organindo. Ya. Baik, saya akan membahas sedikit terkait dengan bentuk pupuk secara fisik, yaitu pupuk-pupuk NASA ini. Contoh misalkan, tanaman itu menyerap unsur hara dari dua bagian tanaman. Yang pertama adalah bagian akar, yang kedua adalah bagian daun. Nah, kenapa ini penting kita ketahui? Karena sangat boleh jadi pada satu kondisi kita tidak bisa memberikan pupuk kepada tanaman melalui akar, ya. Atau sebaliknya, kita tidak bisa memberi pupuk melalui daun. Maka kita perlu melihat karakteristik dari tanamannya. Contoh misalkan, Bapak Ibu sekalian punya pohon durian. Pohon durian karena usianya sudah sudah di atas katakanlah 10 tahun, tentu tingginya tidak bisa kita capai lagi dengan menggunakan alat semprot seperti solo sprayer atau alat semprot yang biasa kita semprot. Nah, sehingga cara kita memupuk itu dengan cara memberikan di bagian akarnya. Ya, tentu dengan cara dikocok atau ditabur. Nah, kemudian pupuk cair ini, ya, baik POC NASA, baik PPT hormonik, itu bisa kita berikan melalui akar atau melalui daun. Nah, berkaitan dengan daun, maka kita memberikan dengan cara menyemprotnya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kenapa? Karena posisi stomata itu mulut daun. Jadi stomata itu berada di bawah permukaan daun, bukan di atas permukaan daun. Jadi cara kita menyemprot dari bawah ke atas, sehingga mengenai stomata daun. Sehingga nanti unsur hara yang diserap oleh tanah melalui daun bisa terserap secara optimal, secara sempurna. Adapun nanti jika cairan semprot yang kita semprot itu jatuh ke tanah, itu masih bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Penyerapannya melalui akar. Nah, juga perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa stomata daun itu terbuka sempurna itu 2 kali. Pertama pada saat pagi hari, ya, umumnya di jam-jam sekitar jam-jam 8 sampai jam-jam 10, dan sore hari menjelang jam-jam 4. Nah, bisa kita lakukan dengan memilih di antara dua waktu tersebut. Jika kita bisa melakukan di pagi hari, maka baik kita lakukan antara jam 8 sampai jam 10. Ya, kita lakukan penyemprotan. Ini untuk pupuknya bentuknya cair. Nah, adapun pupuk yang berbentuk padat, maka kita bisa memberikan dengan cara ditabur, dibenamkan, atau dilarutkan dengan air dan dikocok. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan bahwa kenapa kita membuat pupuk dengan berbagai macam bentuk yang berbeda, tentu ada maksud dan tujuannya. Jadi kalau misalkan SPR NASA yang bentuknya padat, PWN Nutritionnya juga bentuknya padat, maka saran yang paling utama adalah dilakukan dengan cara ditabur di tanah atau dicampur dengan air dan dikocok. Nah, itu juga perlu diperhatikan tentang luasan suatu lahan. Jika lahannya terlalu luas, Bapak Ibu sekalian bertemu dengan katakanlah pemilik kebun, pemilik lahan pertanian yang lahannya luas di atas katakan 100 hektar, 200 hektar, atau 1000 hektar, maka saran yang kita berikan sebaiknya dengan cara ditabur, seperti hal yang dilakukan sebelumnya. Jadi rata-rata para pekebun, para petani yang lahannya luas-luas, jarang menggunakan teknik dengan cara dikocok, bahkan dengan cara disemprot. Makanya ditabur. Makanya kita perlu memberikan alternatif dalam pemberian pupuk, ya. Maka kita buatlah yang bentuknya padat. Nah, karena bentuknya padat, Bapak Ibu sekalian, di beberapa tempat saya melihat atau mendengar ya beberapa informasi, ada mitra-mitra yang kemudian mencampur, ya. PWR dicampur, Super NASA dicampur, POC dicampur, PPT hormon dicampur ke dalam tangki semprot. Atau dicampur, dilarutkan dulu, lalu kemudian diambil airnya. Padahal
Ya, itu boleh-boleh saja dilakukan, tapi resikonya Bapak sekalian bisa dipastikan tangki semprotnya akan mengalami penyumbatan. Karena apa? PWN Nutrition bentuknya padat, Supernasa bentuknya padat, pasti akan membawa bahan-bahan yang memang tidak lolos dalam saringan di tangki semprot. Di nozzle-nya pasti akan tersumbat, sehingga khusus dengan PWN Nutrition Supernasa, saya menyarankan dengan cara, kalaupun mau dilarutkan dengan air, dengan cara dikocor atau ditabur. Nah, khusus yang bentuknya cair, POC Nasa, PPT harmonik, terus kemudian bintang tani, tandur, itu bisa dilakukan dengan cara disemprot. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang sebuk ya. Nah, sebuk ini kita adalah pupuk yang dimana untuk mengatasi kesulitan dalam pengiriman. Contoh, sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian mengirim POC NASA melalui angkutan udara, pesawat terbang biasanya tidak lolos, tidak bisa diangkut. Biasanya kita hanya mengangkut lewat jalur air dengan kapal laut atau jalur darat dengan transportasi kendaraan, bis dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita mengeluarkan produk bentuknya sebus seperti Grandstar, biang sumber alami, yang nantinya bisa kita larutkan di lokasi. Ya, Grandstar kita kirim, terus kemudian di lokasi tempat aplikasi bisa kita larutkan. Grandstar itu bisa kita berikan satu tangki, bisa setengah atau satu tangki per satu sasetnya yang 15 liter. Dan bahkan biang sumber alami pun nanti ada pembahasan itu sendiri, bisa dijadikan sebagai sumbernya, biangnya pupuk cair nantinya. Ya, kalau kita ingin buat pupuk cair sekualitas dengan VOC NASA, bisa menggunakan dengan BSA. Nah, kemudian yang keempat, kita membuat satu teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Maka kita mengeluarkan namanya granul modern atau Organindo. Kenapa ini kita keluarkan, Bapak sekalian? Karena pupuk Organindo ini sebenarnya itu digunakan untuk berbagai macam tanaman tahunan, tanaman musiman juga boleh, terus bahkan untuk sayur mayur pun juga bagus. Pada awalnya, kenapa pupuk Organindo ini kita keluarkan? Karena di dunia perkebunan, terutama perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet dan lain sebagainya, itu belum terbiasa menggunakan dosis yang sangat rendah. Contoh misalkan, Bapak sekalian, kalau kita menggunakan PWN Nutrition, kita biasanya gunakan dosis yang di angka 20 sampai 25 gram. Bisa dibayangkan, begitu pula Supernasa. Ya, Supernasa itu kalau kita berikan per tanaman itu kan dosisnya adalah 3 kg per hektar. Supernasa, SPR NASA juga 3 kg per hektar. PWR juga 3 kg per hektar. Kalau kita punya pohon kelapa sawit yang jumlahnya 136 pohon per hektar, berarti dosis per pohon itu berkisar antara 20 sampai 22 gram per pohon, baik PWN Nutrition maupun Supernasa. Bisa dibayangkan jika kemudian selama ini para pekebun, pemilik kebun, baik perusahaan swasta, baik perkebunan pribadi yang biasanya memupuk dengan menggunakan dosis tinggi. Katakanlah satu pohon bisa mencapai 1 kilo, bahkan 2 kg per pohon. Lalu kita mengeluarkan produk yang hanya menggunakan 20 sampai 22 gram per pohon. Ya, secara psikologi, orang-orang perkebunan belum siap untuk menerima dosis yang sangat rendah. Walaupun secara kualitas bisa kita tandingkan. Jauh hasilnya jika ada perkebunan yang tanpa menggunakan pupuk NASA, kita bandingkan dengan yang menggunakan pupuk NASA. Sehingga kemudian kita keluarkanlah produk kita namanya Organindo. Ya, dengan dosis di angka antara 300 gram sampai 400 gram per tanaman. Nah, tentu dengan tujuan seperti inilah kemudian sudah mulai banyak orang-orang yang kemudian mencoba penggunaan pupuk organik NASA, yaitu Organindo. Dan alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah jadi pupuk bentuknya cair itu
tujuannya adalah dengan menyemprotkan di bagian daunnya, yaitu stomatanya. Kalaupun pupuknya itu jatuh ke tanah, itu masih bisa dimanfaatkan oleh tanaman melalui akar. Baik, bentuk pupuk secara fisik, insya Allah sudah jelas ya, insya Allah ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, nah mudah-mudahan penjelasan saya tidak membuat Bapak Ibu sekalian mengerutkan dahinya ya, terkait dengan ini ada anion, ada kation, ada ion, unsur senyawa. Jadi saya ingin menyampaikan secara sederhana saja bahwa pupuk itu Bapak Ibu sekalian itu sesungguhnya terdiri dari beberapa komponen ya. Atau secara globalnya maka saya menyebutnya ada senyawa. Senyawa itu adalah gabungan beberapa unsur. Senyawa itu adalah gabungan beberapa unsur yang membentuk senyawa. Ya, jadi sejawab ya. Jadi unsur itu adalah bagian dari pembentukan senyawa. Misalkan nanti saya beri contohnya. Jadi unsur itu adalah gabungan beberapa senyawa. Nah, di dalam unsur itu mengandung ion-ion. Ion-ion itu terdiri ada ion kation plus ada yang anion negatif. Jadi kation plus anion negatif. Jadi komposisi pupuk secara kimia secara global kita menyebutnya senyawanya. Misalkan urea. Pupuk urea itu senyawanya apa? Nanti saya tampilkan. Di dalam senyawa itu mengandung unsur apa? Nah, kalau pupuk urea, senyawa dari pupuk urea itu unsur yang kita manfaatkan adalah unsur N-nya, nitrogennya. Misalkan pupuk TSP yang kita manfaatkan adalah unsur P-nya. Nah, P-nya itu yang kemudian berguna bagi pertumbuhan tanaman. Ya, pertumbuhan tanaman itu kita bagi jadi beberapa bagian. Pertumbuhan secara vegetatif, yaitu akar, batang, daun. Pertumbuhan secara generatif, yaitu pembentukan bunga, terus kemudian menjadi buah, pembesaran buah, sampai kemudian buah atau komoditi yang kita harapkan kita ambil hasilnya. Oke, lanjut ya. Kita ke slide berikutnya. Masih banyak. Nah, tadi ya, pembagian hara ada ion plus, ada ion negatif. Ada plus, ada negatif. Yang plus kita namakan kation. Contohnya NH plus, Ca2 plus, anion NO3 minus. Itu contoh kation. Kationnya NH4 plus, Ca2 plus. Yang anion contohnya NO3 minus. Contoh ya. Baik, itu ada pembagian hara, ada ion tadi ya. Ya, sudah saya sampaikan ya. Nah, ini. Baik, ada tadi pertanyaan dari Pak Dodi ya, terkait dengan penggunaan agensia hayati supaya tidak tersumbat. Ya. Jadi, Bapak sekalian, penggunaan agensia hayati, itu kan kita punya 3 jenis ya. Ada natural glio, ada BVR, ada korin. Ya. Nah, khusus natural glio, saya menyarankan sebaiknya penggunaannya kita campur dengan bahan organik. Bisa dengan pupuk kandang yang sudah jadi tentunya ya. Atau dengan menggunakan organindo. Ya, satu kotak natural glio yang 100 gram itu bisa kita campurkan untuk 10 kg organindo. Jadi kita campur, kemudian kita aduk merata, kita kasih air sedikit, kasih gula. Ya. Kenapa gula? Untuk sebagai makanan tambahan bagi jamur, trichoderma maupun gliopladium. Kita diamkan selama 1 pekan di tempat yang sejuk sehingga pertumbuhan jamur trichoderma dan gliopladium semakin bagus. Baru bisa kita berikan aplikasikan ke tanaman. Sehingga pertumbuhan jamurnya itu jauh lebih pesat dibandingkan kita beri dengan cara kita campur di air di tangki semprot. Khusus natural glio. Nah, adapun seperti BVL, kemudian korin, khawatir tersumbat ya bisa kita gunakan saringan yang meshnya lebih kecil ya. Supaya atau kita bisa gunakan dengan cara nozzle-nya kita cari ukurannya yang agak lebar ininya, lubang nozzle-nya. Atau sering-sering dibersihkan untuk menanggulangi terjadinya sumbatan pada nozzle. Nozzle itu adalah
bagian ujung dari alat semprot. Ya. Oke, pupuk organisasi sebagai pendamping pupuk kimia dan bukan jadi pengganti. Betul. Jadi Bapak sekalian, saya pernah menghitung. Ya. Oh, itu tadi. Kita lanjut ke laptop dulu. Baik. Ini jenis pupuk ya. Contoh, pupuk P, fosfor. Ya. Kita mengenal ada super fosfat, ada amofos, agropos, diamonim fosfat, tepung tulang, batu fosfat, kalsium metafosfat, asam fosfat, asam super fosfat. Nah, ini semua adalah jenis-jenis pupuk kimia yang di pasaran. Ya. Jadi kalau kita di sini ada rumusnya, ada super fosfat, rumusnya adalah CH2PO4 plus CH2PO4. Ya. Kandungan P-nya antara 15 sampai 50%. Amofosfat NH4H2PO4 itu kandungan P-nya 48%. Jadi ini yang saya sebutkan tadi senyawa. Ya, senyawa rumus kimia ini CH2PO4, CH2PO4 super fosfat, kandungan P-nya 15 sampai 50%. Ini. Semakin besar kandungan P-nya, semakin mahal harganya. Ya. Semakin besar kandungan persentase P-nya, semakin mahal harganya. Nah, makanya kenapa di awal tadi saya nyampaikan perlu mengetahui antara unsur senyawa, terus kemudian unsur itu terdiri dari ion ada H+, ada minus maupun plus ya. Ini yang fosfor. Jadi yang kita manfaatkan adalah kandungan P-nya. Walaupun ada juga kalsium metafosfat itu ada juga P-nya juga kita manfaatkan, ada kalsiumnya kita manfaatkan. Nah, ini kalau ini N, kandungan N. Nah, kalau yang biasa kita gunakan misalkan urea. Urea itu kan biasa kita berikan ke lahan. Ya, urea kandungannya CONH2 ya, kandungannya antara 42 sampai 45% kandungan N-nya. Nah, kemudian natrium nitrat. Nah, natrium NO3 NaNO3 kandungan N-nya 16%. Amonium nitrat NH4NO3 kandungannya 33 sampai 35%. Za yaitu amonium sulfat itu NH4 2SO4. Nah, Bapak Ibu sekalian, khusus amonium sulfat, maka pemberian unsur N khusus lahan-lahan sulfat masam, lahan-lahan gambut sebaiknya tidak menggunakan Za. Kenapa? Karena di lahan gambut, lahan sulfat masam, dia sudah ada kandungan sulf. SO4-nya juga tinggi. SO4 inilah yang kemudian menyebabkan nilai pH menjadi turun. Ya. Nilai pH menjadi turun. Ya. Oke, jadi amonium sulfat ada sulfurnya, maka sebaiknya tidak digunakan di lahan-lahan sulfat masam maupun lahan-lahan gambut. Ya, kalau kita mau berikan lahan gambut, ya sebaiknya saran saya lebih baik pakai NPK saja, pupuk NPK, ya kandungan N-nya sekian, P-nya sekian, K-nya sekian. Jadi, oh ya sebelumnya saya belum menerangkan tadi ya. Pupuk itu terdiri dari beberapa jenis. Ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk. Ya, pupuk tunggal ini contohnya pupuk tunggal yang saya terangkan sekarang. Ada fosfor, ada nitrogen, ada kalium. Ini adalah pupuk-pupuk tunggal di mana yang kita manfaatkan adalah unsur yang kita berikan ke lahan. Kalau urea kita memberikan N-nya. Kalau yang tadi P, ya kita berikan P-nya. Ya. Ada TSP, ada rock fosfat, ada SP36 dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pupuk tunggal. Oke, nah kalium klorida. Nah kalium klorida ini biasanya ya kita menyebutnya MOP, pupuk MOP, ya, kalium klorida, KCl. Kandungan K-nya 48 sampai 60%. Ya, kenapa kemudian tadi saya sampaikan bahwa pupuk kimia, urea, KCl, fosfor, itu kandungan unsurnya itu sangat tinggi. Sehingga kita tidak bisa menghilangkan pupuk kimia 100%. Kalaupun kita bisa mengurangi, bisa antara 25 sampai 50%. Ya.
Oke, KCl kandungan K-nya 48 sampai 60%. ZK kalium sulfat. Nah, kalau kalium sulfat tidak saya sarankan digunakan di lahan-lahan gambut maupun lahan pasang surut. Baik, nah Bapak sekalian, sekarang kita bicara tentang fungsi pemupukan atau target pemupukan. Kita ingin target pemupukannya apa? Apakah bagian akarnya, apakah bagian umbinya, apakah bagian batangnya, apakah bagian daunnya, bunganya, buahnya, getah atau maksudnya hasil yang ingin kita capai. Contoh misalkan kalau akar, ya berarti yang kita ambil adalah bagian akarnya. Apa? Ya, tanaman-tanaman yang kita harapkan bagian akarnya. Umbinya berarti di situ ada kentang, di situ ada singkong, ketela, ubi, dan sebagainya. Kalau batang berarti kita mengharapkan getahnya. Batang yang bagus berarti kayunya. Kalau daun berarti yang kita harapkan adalah komoditi daun. Daunnya apa yang kita ambil? Contoh, seledri yang kita ambil kan daunnya. Terus kemudian bayam, kangkung, ya kan, yang kita ambil daunnya. Bunga itu adalah tanaman-tanaman horti yang kita ambil. Yang kita jual adalah, yang kita harapkan hasilnya adalah bunganya. Buah, berarti yang kita harapkan adalah buahnya. Itu adalah buah durian, buah mangga, buah jeruk, jambu, alpukat. Ya. Kemudian kalau getah berarti karet, ya, minyak. Sehingga pupuk-pupuk yang kita gunakan adalah pupuk yang mendukung pertumbuhan target yang kita harapkan. Kalau getah berarti kita berharap ke bagaimana batangnya semakin bagus, daunnya juga bagus, akarnya juga tumbuh dengan baik, sehingga hasil getahnya pun juga baik. Sehingga pupuk yang kita berikan tentu juga yang mendukung. Kalau misalkan karet berarti kita hanya gunakan yang bagian bawah. Kalau kita pakai NPK bisa gunakan NPK. Kemudian kita pakai Supernasa atau Organindo. Kalaupun kita mau meningkatkan hasil tambahkan lagi POC boleh. Tapi hindari dengan penggunaan PWN, PWN Nutrition. Karena kalau PWN Nutrition khusus untuk mempercepat, mendukung terjadinya proses generatif. Generatif apa? Bunga dan buah. Karena karet yang kita harapkan adalah getahnya bukan buah karetnya, maka penggunaan PWN Nutrition tidak kita sarankan. Ini pupuk organik, ini tentang pengertian bagi kalian. Ini nanti bisa ditambahkan ya. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan, mati, kotoran hewan, dan atau bagian hewan, dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan atau biologi tanah. Jadi Bapak sekalian, dari pengertian inilah kemudian muncullah berbagai macam merek-merek pupuk organik. Ya, selama pupuk organik itu masuk dalam kriteria ini, maka dia sudah masuk ke dalam kriteria sebagai pupuk organik. Tentu dengan persyaratan tadi, jika C organiknya di atas 12%. Jadi ada juga pupuk organik dia hanya mengandalkan mikroba. Nah, jadi kan ada sini. Pupuk organik bisa berasal dari tumbuhan, mati, bisa juga berasal dari kotoran hewan, dan atau bagian hewan, dan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa. Bisa berbentuk padat, bisa berbentuk cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral, dan atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan atau biologi. Ini adalah pengertian pupuk organik berdasarkan Permentan, Peraturan Menteri Pertanian. Nah, ada juga definisi pupuk hayati. Pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat jenis dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan dan kesehatan. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau ada orang
mengeluarkan satu produk, jika produknya hanya mengandalkan produk biologi yang terdiri atas mikroba, maka dia masuk kategori sebagai pupuk hayati. Jadi pupuk hayati, ya, ibaratnya dia hanya sebagai koki yang mengolah bahan mentah yang belum siap saji menjadi bahan siap saji. Nah, banyak kita temukan beberapa supplier lain yang memiliki produk namanya pupuk hayati. Nah, kelemahannya adalah jika terdapat faktor eksternal yang bisa mengakibatkan kematian mikroorganisme yang terdapat dalam pupuk hayati tersebut, sehingga fungsi dan peranannya menjadi menurun bahkan hilang sama sekali. Nah, beda-beda. Pupuk NASA bukan pupuk hayati, tapi pupuk organik. Ya, artinya kita tidak ada persoalan jika misalkan ada mikroorganisme ikutan yang katakanlah karena persoalan penyimpanannya tidak bagus, tetapi tidak menyebabkan kandungan unsur haranya menjadi berkurang. Nah, kalau pupuk kandang, Bapak sekalian, ya, bahan baku berdasarkan dari kotoran hewan, mengandung unsur hara mikro, namun penggunaannya tidak bisa langsung digunakan karena perlu waktu lama. Ya paling cepat 1 bulan itu hebat ya. Tapi kandungan unsur hara mikronya sangat sedikit. Kalau pupuk kompos, tentu kita tahu bahwa pupuk kompos yang berasal dari sisa-sisa limbah hasil panen. Nah, sekarang kita bicara tentang pupuk organik NASA. Nah, pupuk organik NASA itu sebenarnya kalau kita mau melihat secara detail, memahami secara detail, pertama tadi kita sudah bicara tentang bentuk-bentuk pupuk. Ya. Dia bisa berbentuk ada unsur, ada senyawa, ada kation, ada anion, ada ion-ion. Nah, pupuk organik NASA itu sudah berbentuk ion, ya. Sudah berbentuk ion sehingga dia sudah langsung bisa diserap oleh tanaman. Lain halnya seperti pupuk urea, dia nggak bisa langsung diserap oleh tanaman. Dia perlu melalui proses di dalam tanah yang kemudian bisa dipilah-pilah. Oh, mana unsur yang yang berguna bagi tanaman. Nah, kalau pupuk organik NASA itu unsur haranya sudah berbentuk ion sehingga dia sudah siap saji, sudah siap diserap oleh tanaman. Kemudian yang ketiga, pupuk organik NASA itu unsur haranya lengkap. Kenapa kita bisa mengatakan lengkap? Karena mengandung N juga ada P-nya, ada K-nya, ada Ca, Mg, S, N itu nitrogen, P itu fosfor, K itu kalium, Ca kalsium, Mg magnesium, S sulfur. Kemudian unsur hara mikro lainnya ada Cu, Mn, Zn, B, boron yang itu berguna bagi tanaman. Kemudian juga mengandung asam organik. Ada asam humat, ada asam sulfat yang berfungsi untuk memecah ikatan. Ya tadinya katakanlah unsur pupuk-pupuk kimia yang tadinya tidak bisa diserap oleh tanaman, tapi dengan kehadiran asam-asam organik bisa memecah ikatan. Sehingga deposit kandungan unsur hara yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian ada ion carrier. Nah, ion carrier ini adalah seperti tukang ojek. Ya, saya katakan seperti tukang ojek karena di dalam tanaman, ya, tubuh tanaman itu dia memiliki ada membran semi permeabel. Membran itu yang berfungsi untuk menseleksi mana unsur-unsur hara yang bisa bermanfaat oleh tanaman dan kemudian unsur hara yang berguna bagi tanaman itu harus melewati membran dulu, namanya membran semi permeabel. Nah, untuk bisa melewati itu dia butuh ion carrier, dia butuh ion pembawa, ibaratnya tukang ojek yang mengantar kita ke tujuan. Ketika sudah sampai tujuan, kemudian ion carrier-nya balik lagi, kembali ke posisi awal. Nah, pupuk organik NASA memiliki ion carrier yang membawa unsur-unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman melewati membran semi permeabel dan kemudian bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Kemudian berikutnya mampu meningkatkan kapasitas tukar kation yang tadi karena adanya ion carrier, semakin banyak ion carrier maka kemampuan kapasitas tukar kation tanah yang mengandung kolektor bermuatan negatif itu bisa semakin meningkat ya. Mengandung mikroorganisme yang berguna, kita juga mengandung pelarut fosfat dan penambat nitrogen. Jadi Bapak sekalian, di beberapa tempat kemarin kita menggunakan praktek ya, kita mempraktekkan
kita ambil TSP, RP, rock fosfat yang biasanya sukar larut, kemudian kita tambahkan VOC. Saat kita diamkan, terjadilah reaksi di mana fosfat itu bisa terlarut dengan kehadiran pupuk organik NASA, pupuk VOC, bisa juga kita gunakan super NASA dan sebagainya. Nah, mengandung ZPT, mengandung hormon auksin, giberelin, dan sitokinin. Dan juga mengandung enzim-enzim berupa asam amino. Jadi Bapak sekalian, ibaratnya ketika kita menggunakan pupuk organik NASA, hal-hal yang sangat positif itu ada beberapa berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unsur hara sudah bentuk ion, sudah bisa langsung serap. Unsur haranya lengkap, mengandung asam organik, ada ion carrier, terus mampu meningkatkan kapasitas tukar kation, mengandung mikroorganisme yang berguna, ada pelarut fosfat, penambah nitrogen, mengandung hormon auksin, giberelin, dan sitokinin, dan memiliki enzim berupa asam-asam amino yang juga bermanfaat oleh tanaman. Ini tadi udah ya, ada jenis ragam pupuk. Kita tadi di awal sudah disampaikan ada pupuk kimia, kita mengenalnya pupuk makro, dolomit, kiserit, NPK, CA, Mg. Pupuk majemuk ada NPK, artinya dalam satu kesatuan dia mengandung nitrogen, dia juga mengandung fosfor, dia juga mengandung kalium. Nah, pupuk tunggal ada urea, TSP, SP36, RP, KCl, ZA. Pupuk mikro, ya, pupuk mikro itu ada Cu, Mn, Zn, boron, dan lain sebagainya. Kemudian pupuk organik, yaitu di dalamnya ada pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk organik NASA, dan pupuk hayat. Maaf, saya lupa bawa air. Baik, ini sudah masuk ke materi berikutnya. Oke, Bapak sekalian, saya pikir untuk ragam jenis dan fungsinya, kalau tadi lupa ya, unsur N itu untuk pertumbuhan vegetatif, ada pertumbuhan daun, batang, dan juga P juga kan, pertumbuhan akar, batang, P. Kalau KCl lebih ke arah pembentukan bunga, kemudian fase generatifnya, buah dan sebagainya. Termasuk juga Fg, Ca juga untuk pembentukan buah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya.